Episode 36. Ayan mengatakan mereka siap membayar pajak 200%. Orang-orang menentang jika mereka harus membayar pajak 200%. Mereka tidak dapat memberi makan keluarga mereka. Krishna membawa Balram ke samping dan memberitahu bahwa Ayan mendukung Kansa yang telah membuat semua konspirasi ini pada saat yang tepat. Radha kembali ke kamar Frisban dan menghibur Kirtida. Di luar, semua orang berdiskusi bahwa mereka harus menjadikan seseorang sebagai kepala desa sementara dan mengirimnya untuk menemui Kansa. Balram mengatakan Nanda harus menjadi kepala desa. Jatila mengatakan satu dari Bersana harus menjadi kepala desa. Krishna menyarankan nama Ayan. Balram menentang dan mengatakan siapapun dari keluarga harus menjadi kepala desa. Krishna berkata Ayan pemberani dan kuat, jadi dia memiliki kemampuan untuk mewakili Bersana. Balram melalui telepati memperingatkan Krishna bahwa dirinya tidak akan membiarkan Ayan menjadi kepala desa dan meminta Krishna untuk menepi. Begitu mereka menepi, Krishna memberitahunya bahwa Ayan berkonspirasi besar dengan bantuan Kansa. Jadi Balram harusnya tidak menentang. Sekarang dia akan melihat tujuan Ayan yang sebenarnya. Ayan berbicara kepada orang-orang bahwa Balram benar. Mereka menjadikan anggota keluarga Frisban sebagai kepala desa. Jatila membawa Radha dan mengatakan Radha adalah pesaing yang tepat untuk posisi kepala desa. Semua orang mendukungnya. Ayan mengumumkan bahwa hanya Radha yang bisa menjadi kepala desa Bersana jika ayahnya tidak ada. Balram terkejut mendengarnya. Krishna mengatakan itu sebabnya dirinya bersikeras untuk menjadikan Ayan sebagai kepala desa. Sekarang Kansa menunggu Radha di Mathura dan dirinya harus pergi untuk menyelamatkan Radha. Radha mengatakan ingin bersama ayahnya dan tidak ingin menjadi kepala desa. Kirtida mengatakan Radha masih kecil. Ayan mengatakan setiap ibu berpikir anaknya masih kecil. Tapi sekarang Radha harus menerima tanggung jawabnya dan menjadi kepala desa. Semua penduduk desa mendukungnya. Krishna berharap tidak menerima tawaran ini. Radha mengatakan tidak ingin menjadi kepala desa karena ingin bersama ayahnya saat dia berjuang untuk hidupnya. Krishna lega sementara Ayan dan Jatila terlihat sangat kesal. Krishna bertemu Radha di malam hari dan menawarkan hirnya karena dia pasti lapar sejak pagi. Radha mengatakan tidak lapar. Krishna berkata bahkan dia harus tidur lapar saat itu. Radha bertanya, apakah dia juga tidak makan apapun sejak pagi dan setuju untuk makan her? Krishna memberi makan her sebagai imbalan. Setelah mereka menyelesaikan her, Radha bertumpu pada bahu Krishna dan bertanya apakah ayahnya akan segera sembuh. Krishna mengatakan Radha mengambil keputusan yang benar untuk tidak menerima menjadi kepala desa dan memutuskan untuk berada di samping ayahnya. Dia harus tetap pada keputusannya dan tidak boleh mengubahnya. Ayan dan Jatila melalui ilmu hitam memberitahu Kansa bahwa Radha tidak setuju untuk menjadi kepala desa. Kansa mengatakan tidak ada yang mustahil baginya dan memberinya batu ajaib hitam untuk menghipnotis Frisban. Ayan tiba di kamar Frisban dan mengolesi batu di sekelilingnya. Frisban membuka mata dan batuk. Ayan bersembunyi. Kirtida masuk saat mendengar Frisban terbatuk dan dengan senang hati memberitahu semua orang bahwa Frisban sudah bangun sekarang. Semua orang berkumpul. Ugrapat bertanya, siapa yang harus menjadi kepala desa berikutnya? Frisban menunjuk ke arah Ayan dan kemudian ke Radha. Radha berjalan ke arahnya dan memegang tangannya. Dia mengatakan Radha dan pingsan lagi. Ayan dan Jatila mengatakan Frisban ingin menjadikan Radha sebagai kepala desa Bersana dan dia harus menerimanya. Krishna memberi isyarat pada Radha untuk tidak melakukannya, tetapi Radha mengatakan akan memenuhi keinginan ayahnya dan menjadi kepala desa. Krishna berbicara dengan Radha bertanya, mengapa dia mengatakan ya untuk menjadi kepala desa di Bersana. Radha mengatakan dirinya bisa pergi sejauh manapun untuk memenuhi keinginan ayahnya. Krishna mengatakan
Situasinya tidak semudah yang dia pikirkan dan memintanya untuk menyerahkan tanggung jawab kepada Ayan. Rada bertanya bagaimana dirinya bisa tidak memening ayahnya. Di sisi lain Kansa tertawa dan mengatakan Krishna terjebak sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan Rada datang ke sini. Akror bertanya, masalah mereka adalah Krishna. Lalu mengapa dia membutuhkan Rada di sini? Kansa mengatakan tahu apa yang dilakukan. Krishna mencoba menjelaskan pada Rada bahwa Frisban tidak bermaksud menjadikan kepala desa. Dia menandakan sesuatu yang lain. Rada mengatakan ingin dia mendukungnya dan menemaninya ke Mathura. Krishna berkata ketika dia mengambil jalan yang salah, itu adalah tugasnya untuk menghentikannya. Kansa memberitahu Akror bahwa jika Krishna itu belati, Rada adalah sakti atau kekuatan. Itulah alasan memurnikan Rada dan begitu dia memurnikan, Krishna akan mendapatkan kembali kekuatannya untuk menyerangnya. Dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi. Rada terus mendesak Krishna untuk menemaninya ke Mathura dan Krishna menolak permintaannya dengan mengatakan dirinya ingin melindunginya. Ugrapat mengumumkan upacara penobatan Rada sebagai kepala desa. Balram meminta Krishna untuk menghentikan Rada, tetapi Krishna mengatakannya tidak berdaya. Rada diberi pemandian kerajaan dan didekorasi seperti ratu. Rada keluar dan orang-orang mengeluhkan namanya. Ugrapat meminta Rada untuk bersumpah. Rada berpikir bagaimana dirinya bisa tanpa kehadiran Krishna. Ugrapat mendesaknya untuk menerima suara penunjukan. Rada mengambilnya sambil mengingat kata-kata Krishna bahwa Paman Frisban baru saja menyebut namanya dan tidak bermaksud menjadikannya kepala desa. Rada bersumpah dan menerima pedang. Ayan mengucapkan Barsana, Kirani Rada, Rani Kijal. Rada mengatakan meskipun dirinya adalah kepala desa sekarang, dirinya akan menjadi putri Barsana selamanya. Balram dengan marah mengatakan dosa Ayan telah meningkat, jadi dirinya akan mengakhirinya hari ini. Krishna berkata, Kansa berpikir Rada adalah kekuatanku. Dan itu benar, tetapi satu fakta lagi adalah kekuatannya juga untuk mengakhiri Kansa. Balram mengatakan akan mengakhiri Ayan sekarang. Krishna menghentikannya. Rada kembali ke rumah setelah menjadi kepala desa Barsana dan berjanji pada Frisban bahwa dirinya tidak akan mengecewakan namanya dan akan selalu bekerja untuk kemajuan Barsana. Ia kemudian menyentuh kaki ibunya Kirtida dan menerima berkahnya. Ayan masuk dan memberitahu keretanya untuk mengangkat ke Mathura siap. Rada meminta Kirtida untuk berdoa agar dirinya kembali dengan selamat dan berjalan keluar. Rada duduk di kereta dan berharap Krishna menemui sekali sebelum dirinya pergi dan menemaninya. Kereta Rada kemudian berangkat. Krishna melihat dengan diam-diam. Kansa menonton ini melalui ilmu hitam dengan sabar menunggu Rada. Ayan memuji rencana Kansa dan berpikir bahwa Kansa akan segera mengakhiri Krishna dan Ayan akan mendapatkan Rada selamanya. Krishna berdiri di tebing menyaksikan kereta Rada pergi. Balram mengatakan Rada masih berharap dia akan menemaninya. Mereka tahu niat Kansa untuk menyakiti Rada untuk mendapatkan Krishna kepadanya. Lalu mengapa Krishna tetap diam daripada mengakhiri Kansa? Jika dia tidak mau, Balram berkata akan melakukannya. Krishna menghentikannya dan mengatakan bahwa membunuh Kansa bukanlah nasibnya, jadi dia tidak bisa. Balram bertanya apa yang menghentikannya untuk membunuh Kansa. Krishna berkata bisa membunuh Kansa, tapi ingin mengakhiri kekurangan dalam diri Rada dulu. Balram bertanya kapan itu akan terjadi. Krishna mengatakan dia tidak bisa hanya mempertanyakan hari dan harus melepaskannya tepat waktu juga. Akror memberitahu Kansa bahwa Rada telah pergi ke Mathura dan bertanya mengapa dia mengundang Rada ke sini ketika dia menginginkan Krishna sebagai gantinya. Kansa mengatakan Krishna akan datang mengejar Rada dan jika dia tidak datang maka dirinya akan membunuh Rada untuk membawa Krishna ke sini. Ayan berjalan pergi lalu kembali. Rada bertanya dari mana dia.
Ayan mengatakan pergi untuk meyakinkan Krishna, tetapi dia bersikeras bahwa Radha melakukan kesalahan dan dia tidak akan menemaninya. Ayan terus memprovokasi Radha melawan Krishna, dan Radha dengan mudah jatuh hati pada kata-kata seperti biasa. Radha tiba di istana Kansa dan masuk setelah kepala desa lain masuk. Penjaga menyebut nama Radha sebagai Ratu Radha Barsana. Akror menyapa semua kepala desa dan mengatakan Raja Kansa telah menaikkan pajak sebesar 100%. Apakah mereka semua setuju dengan keputusannya? Ayan memprovokasi Radha untuk menentang keputusan Kansa. Krishna berharap Radha tidak menentang. Radha jatuh dalam jebakan Ayan dan menentang Kansa bahwa mereka tidak dapat membayar 100% kenaikan pajak. Kansa menyatakan dia sebagai pemberontak dan memerintahkan untuk memenjarakannya. Radha berdiri terkejut. Krishna merasa kecewa dengan keputusan Radha.